Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya bikin bolu labu kuning. Ini dijamin lembut banget, nggak pakai ribet. Hasilnya kayak beli di toko kue ya. Langkah membuatnya, pertama di sini saya menggunakan labu kuning sebanyak 150 gram ya, teman-teman yang udah dikupas kulitnya. Lalu ini saya potong kecil-kecil labunya supaya nanti saat dikukus lebih cepat matangnya ya, teman-teman. Ini saya kukus lebih kurang selama 15 menit sampai benar-benar labunya ini lembut ya teman-teman. Untuk durasi kukusnya ini tergantung dari ketebalan saat memotong buah labunya ya teman-teman. Nah ini udah matang, kira-kira saya coba tes dulu menggunakan garpu untuk memastikan udah lembut atau belum. Labunya ini udah lembut. Kemudian di sini langsung aja saya pindahkan ke dalam piring untuk labunya. Kemudian di sini saya lanjutkan menghaluskannya menggunakan sendok garpu aja supaya lebih mudah. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi teksturnya boleh menggunakan blender ya teman-teman supaya teksturnya itu semakin halus. Nah kira-kira seperti ini aja udah cukup. Saya nggak mau yang teksturnya terlalu halus banget. Ini udah cukup, saya sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya siapkan untuk bahan keringnya. Saya gunakan tepung terigu protein sedang. Lalu saya tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Lalu susu bubuk ya. Untuk resepnya saya sudah tuliskan di bagian kolom deskripsi. Ini dicampur bahan keringnya ini supaya nanti saat menuangkannya itu lebih gampang ya teman-teman. Lanjut di sini untuk bahan basahnya teman-teman. Di sini saya siapkan satu wadah, lalu saya gunakan 3 butir telur ukuran sedang, saya tuang ke dalam wadah, kemudian garam, saya tambahkan dengan vanila, lalu saya tambahkan juga emulsifier, saya gunakan SP, teman-teman boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet, disesuaikan aja. Saya tambahkan dengan gula pasir. Nah, lanjut di sini semua bahan ini saya mixer sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Untuk durasi mixernya di sini saya lebih kurang mixer selama 7 menit ya, teman-teman, atau teman-teman sesuaikan aja dengan mixernya masing-masing di rumah. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya minta bantu dukungannya ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi saya, membuat saya bisa lebih bersemangat terus untuk membagikan resep-resep serta berbagi pengalaman saya tentang membuat kue bolu ya. Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya ya. Untuk durasi mixernya pasti akan berbeda ya teman-teman, tidak sama, beda mixer pasti beda kecepatan dari mesinnya. Mixernya dinaikin kecepatannya secara bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Jika adonannya sudah mulai mengembang, putih kental dan berjejak, saat di mixer, perlahan turunin speed mixernya itu sampai ke kecepatan yang paling rendah aja. Itu tujuannya untuk memecahkan gelembung udara yang terdapat pada adonannya ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah cukup. Saya matikan mixernya. Lanjut di sini saya tambahkan dengan bahan kering yang tadi sudah dicampurkan ya teman-teman. Ini saya tuang bahan keringnya yang tepung terigu, baking powder, dan susu bubuk ya. Ini diayak ya teman-teman bahan keringnya supaya nanti hasil adonannya tidak bergerindil ya teman-teman atau tidak bergumpalan gitu. Selesai bahan kering diayak, lanjut di sini saya tambahkan dengan labu yang tadi udah dihaluskan ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi di sini saya mixer lebih kurang selama 60 detik aja menggunakan speed yang paling rendah asal semua adonannya ini tercampur dengan merata. Saya menambahkan bahannya secara bertahap ya teman-teman. Nah ini udah cukup kira-kira nggak terlalu lama saya mixernya. Saya matikan kembali mixernya. Lalu lanjut di sini saya tambahkan dengan minyak sayur ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak sayur supaya hasil tekstur dari bolunya ini makin lembut ya teman-teman. Ini lanjut saya aduknya perlahan aja menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Adonan yang menempel pada pinggir wadah ini saya rapikan. Pastikan semua adonannya benar-benar tercampur dengan merata.
Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan merata. Lanjut di sini saya tuang ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang dengan diameter 18. Sebelumnya loyangnya ini sudah saya olesin dengan minyak sayur ya, teman-teman, supaya nanti gampang untuk mengeluarkan bolunya setelah matang ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya minta bantu dukungannya ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya ya. Selesai semua adonannya dituang, lanjut di sini saya kukus. Adonan bolu ini saya kukus selama 50 menit atau sampai matang ya teman-teman. Masaknya menggunakan api kecil aja. Nah, setelah matang, ini saya mau memastikan dulu apakah bolunya benar-benar udah matang atau belum. Jadi saya melakukan tes tusuk menggunakan lidi gitu, teman-teman. Saya tusuk ke adonannya. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel pada lidi, artinya bolunya sudah matang. Ini bolunya sudah matang, saya tunggu dulu sampai dingin. Baru lanjut nanti saya olesin dengan buttercream ya, teman-teman. Ini hasil bolunya setelah dingin. Lanjut di sini saya olesin dengan buttercream pada bagian permukaannya ini secara merata. Setelah teroles dengan merata pada bagian permukaannya, lanjut di sini saya tambahkan dengan topping coklat seres. Saya tabur ya teman-teman, ini pada bagian permukaannya dengan merata. Selesai saya tabur dengan topping, lanjut di sini saya potong kue bolunya ya teman-teman. Saya memotong aja kue bolunya ini terasa lembut banget. Lembut, wangi, gurih, pastinya enak ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, bantu like, subscribe, komen, dan share juga ya teman-teman. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih banyak bagi yang sudah ya. Ini bolunya lembut, wangi banget. Nggak perlu dengan bahan yang mahal. Kunci bikin bolu yang enak itu, yang bikinnya harus bahagia. Dijamin, pasti enak yang makannya. Ini hasilnya setelah selesai saya potong ya teman-teman. Kue bolu labu kuningnya ini beneran lembut banget, pastinya enak, cocok banget disajikan dengan secangkir kopi ataupun ngeteh, cemilan bersama keluarga ataupun untuk ide jualan ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.